Mo, Ya, Cing. ini maaf ya nanya nih. Iya, Ya gue boleh. pengen tahu aja. Lo kalau lo kan kerja, Ya. lo kalau lo dapetin lo kasih laki lo nggak? Enggak loh, Cing. Enggaknya tegas banget lo. Enggak, alhamdulillah aku sama suami udah sepakat. Semua penghasilan aku yang megang. Nah, penghasilan suami udah dijatahkan tiap bulan, udah kita sepakati nominalnya dikasih ke aku. Nominalnya nih. Ada Jadi lo nominalnya. paling dikit ngasih gue per bulan segini nih. Iya, pokoknya per bulan ya minimal kasih segini lah. Boleh lebih, boleh kurang. Sama satu lagi Dah. kan, Nggak begitu. Lo Eh. pokoknya setiap bulan lo kasih segini lah. Boleh lebih, boleh kurang. Ya nggak segini dong. iya pokoknya udah tertera deh nominalnya misalkan 5 juta, oke sebulan 5 juta Boleh udah. lebih, boleh kurang. Ya kalau keadaannya lagi nggak memungkinkan ya nggak apa-apa sebenarnya. Sama pendapatan endorsan semua Itu beda. masuknya ke aku paymentnya. Walaupun ada yang dikerjain sama suami, tapi semua pendapatan ke aku. Jadi kalau suami minta kayak ini butuh kamera, oh butuh buat beli ini, buat beli itu dari uang aku karena emang uang endorsan dimasukkan ke rekening aku. Gitu sih pembagiannya. Kalau kayak gitu gimana kurang? Ya bagus sih, artinya kan ada manajemen keuangan di rumah tangga. Karena biasanya rumah tangga itu kan pasti dicukupi rezekinya dari Allah. Tadi bahwa in yakunu fuqara ayunihumullah min fadlih. Kalau kamu miskin, Allah akan kayakan kamu dari sisinya karena kamu menikah. Nah, biasanya yang bikin kemudian nggak cukup karena manajemen keuangannya berantakan. Si istrinya belanja gak karuan, si suaminya juga belanja gak karuan. Istrinya boros, suaminya boros, akhirnya ya udah tekor. Tapi emang harus ada tuh yang kayak Mumu ini. Suami lo harus ngasih duit segini setiap bulannya. Itu tuh wajib gak memberikan nafkah kan? Kewajiban suami adalah menafkahi, tapi tidak harus segini dan lain sebagainya. Itu sebaiknya surah bainakum, bermusyawarah di antara kalian soal ya gimana enaknya lah. Jangan memberatkan. Sebagaimana mahar tadi kan, si istri sebaiknya tidak memberatkan bagi suaminya. Begitu juga nafkah. Jangan istri, wah gak bisa. Kelas gue nih udah di sini sejak menikah dengan lu jadi turun nih. Nah itu jangan begitu gitu. Karena namanya pernikahan itu menyatunya dua orang menjadi satu. Makanya di Quran itu selalu dikatakan bahwa min anfusikum, istri-istri itu dari diri kalian sendiri. Artinya itu menyatu. Bahkan lebih luas, harusnya yang menyatu bukan hanya suami dan istri, keluarganya juga agar bahagia. Iya. Jadi ya dimusyawarahkan aja. Jangan, intinya gini, jangan ego deh. Dalam hubungan suami istri itu jangan ego. Karena kalau ego kayak karet tuh. Kalau keduanya saling menarik, lama-lama pasti akan putus. Tapi kalau saling memberi, ya gak akan putus. Karena kita nih menyusun kesepakatan berdasarkan suasana kan. Kita pengen nikah, terus suasananya tuh lebih gampang ngalah gitu. Di satu perjalanan kesepakatan ini dirubah, boleh nggak? Iya. Boleh, artinya tidak ada kesepakatan yang di awal kemudian harus dijalani seterusnya kayak apa kalau di luar negeri itu ada perjanjian pranikah. Iya, nggak ada mah itu mah harus terus, namanya juga setiap orang itu kan berubah-ubah ya. Karena itu ya terus sesuai dengan perubahan, termasuk perubahan mungkin suatu hari suami atau istri melakukan kesalahan, ya dimaklumi, kemudian meminta maaf, dijalani kembali, karena ya namanya manusia ya. Iya, betul. Bahkan diri kita sendiri aja berubah. Kita aja kadang harus memaklumi masa lalu kita. Seorang manusia kan harus memaklumi masa lalunya. Mungkin gue dulu badung, nakal. Kalau lu terbebani sama masa lalu itu gak baik. Makanya menikah itu kan disebutnya membuka lembaran baru. Udah. Jadi saling memaafkan, yang penting tidak mengulangi, sudah bertobat, sudah berubah, itu aja. Ketika mau memutuskan untuk menikah bukan berarti harus tahu dulu semuanya. Enggak, yang tahu. Itu nggak wajib, tapi enggak, karena gini, kita pada diri kita sendiri aja nggak bisa tahu seutuhnya. Iya sih, itu Kan tuh iya udah kan? iya, Kadang iya. wah gue baru tahu ternyata gue suka nih kalau main basket. Karena dulu gue gak pernah main basket. Main sekali diajakin teman ternyata Enak. girang nih. Iya. Nah, pada diri sendiri aja kita akan terus belajar. Bahkan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kita nih gak mengenal diri kita secara utuh, apalagi orang lain. Maka seperlunya aja. Hal-hal yang mendasar aja. Kayak agamanya menurut lu cukup nggak, ini cewek atau ini cowok, bisa nggak udah jadi imam nih cowok gitu, terus rekeningnya Itu boleh. Gitu. ya nggak apa-apa, Realistis kayak gitu. Lo ya kalau nggak ada duit segini ya kita nggak bisa nih gitu. nggak apa-apa asalkan itu tidak di nomor satu kan. Yang nomor satu adalah dinuha, pilih agamanya. Agama dalam artian dia baik apa enggak.
Nah, nomor 2, 3, dan 4 baru itu jamaluha. Cantik atau tampan enggak? Kemudian maluha, kaya atau Hartanya, miskin, cukup enggak kira-kira. Yang terakhir nasabuha. Nasabuha ini keturunannya. Keturunan. Bibip, tapi aku sering banget nih dengar pernyataan gini nih sebelum aku menikah. Mau besok kalau udah nikah nih, lo tau gak uang suami itu punya lo. Nah duit lo sendiri itu juga punya lo. Nah itu kayak gitu bener gak sih, Bib? Jadi dari mana uang laki dong? Lo nggak fair lo. Iya. Uang laki dari mana? Uang suami punya bini, uang bini punya bini. Nah, gue sebagai laki pakai apa? Pakai daun. Saya juga pernah dengar lagi nih, katanya kalau suami itu memuliakan istri, rezekinya dilipat gandakan, Bib. Makanya ada istilah itu mungkin, uang suami punya istri. Kalau istri melakukan memuliakan suaminya, lo boleh pilih masuk surga dari pintu manapun. Iya. Nah itu, makanya biar gak cekcok nih, seharusnya hubungannya itu saling menghargai. Minta dia Jadi, berapa gitu. Enggak. Bukan ke sono. Iya. Dia udah pakai kontradiktif. Iya, kontradiktif. Tapi menghargai ke sono. Iya, iya. Terus. Nah itu. Jadi seharusnya memang saling menghormati, saling menghargai. Jangan kemudian ego. Uang istri, uang istri. Uang laki punya istri juga. Iya. Kita mau apaan? Mau habis gajian bengong. Memang nafkah. Ini emosi banget. Iya, gue juga sering kayak gitu tuh yang dijadiin alasan. Iya. Ini, uang nih, kita mau pergi, kita dimodalin kayak mau berangkat sekolah. Kayak di Kaswang Sako gitu. Jadi yang dilakukan Mumu bener nih. Ya lo kasih gue sebulan segini deh buat operasional. Iya. Lebihnya ya silakan lo manage sendiri. Iya, untuk kebaikan. Iya. Kalau sore kita mau keluar, Jing, disangui. Nah, Kasih bedak sini. waduh, main didorong deh lewat taman gitu ya. Ya makanya, jadi artinya ya udah saling menghargai keduanya. Iya. Yang terpenting ini kuncinya adalah amanah. Istri harus memegang amanah suami, suami harus memegang amanah dari istri. Saling percaya keduanya, karena kalau enggak hubungannya akan jelek banget. Nah, itu juga yang seharusnya dipegang dalam hal urusan rumah. Tadi kan urusan luar rumah nih, kerja di luar suami. Uangnya juga disepakati dibagi. Begitu juga urusan rumah, bukan berarti urusan rumah itu pasti urusan istri. Nggak ada dalam Islam. Termasuk dalam hal ini, kadang tuh kan suami menganggap, wah pekerjaan rumah itu mencuci. Itu dia, Bib. Lo kenapa lo? Enggak. Lo merasa diperbudak sama laki Enggak lo? diperbudak. Hah? Enggak, jadi tapi kerasa kayak lu dong cuci piring, kamu cuci piring kan ini ibadah. Kamu Emang dong ibadah, nyapu, tapi ngepel. itu Iya. bukan pekerjaan khusus milik si istri. Maksudnya kalau lo yang nyuci mungkin kata laki lo lebih bersih Mu. Kalau laki-laki yang ini ya nggak kesat gitu. Nah itu karena budaya, Cing, kan. Budayanya memang yang nyuci seolah-olah wajib istri, sehingga yang punya kecakapan untuk nyuci hanya istri. Padahal Sayyidah Aisyah itu menceritakan dalam beberapa riwayat Rasul itu bekerja untuk rumahnya. Pekerjaan rumahnya itu juga dikerjakan sendiri. Jadi kayak nyuci, Rasul itu nyuci sendiri. Ya saling membantu intinya sih hubungannya. Tapi juga jangan suami udah kerja di luar capek masih dipaksa untuk ngurusin rumah. Begitu juga sebaliknya, istri udah capek di luar kerja aja, padahal istrinya udah kerja di luar rumah. Urusan rumah, tapi kan ini urusan lo, gak ada. Jadi sebenarnya nggak ada pembagian khusus di agama ya. Ini tugas istri nih, tugas suami seperti ini. Kalau tugas suami mencari nafkah, tugas suami. Itu udah plak Itu pasti tugas suami. Jadi kalau istri mencarikan nafkah itu artinya membantu suami. Makanya biasanya orang kita membangun budaya, ya udah kalau biasanya istrinya tidak kerja, biasanya istri yang mengurus rumah. Dan ini juga jangan dianggap ibu rumah tangga itu gak keren. Ih, itu aku juga gak setuju sih. Nah itu, jangan menganggap orang yang di luar rumah kerja itu pasti istri yang gak benar. Sebaliknya, jangan menganggap orang yang di dalam rumah, wah berarti istri yang gak keren. Bayangin di dalam rumah dia melakukan ibadah yang paling mulia, yaitu melayani suami. Dalam salah satu hadis, kalau ada manusia yang boleh menyembah manusia lain, diperbudak manusia lain, itu adalah istri kepada suami, sujud. Nah, sebaiknya memang yuk berbagi sih, dan itu harus dijalani dengan musyawarah sehingga saling ikhlas keduanya menjalaninya. Kalau ikhlas juga enjoy. Nah, ini Mbak siapa ya? istrinya siapa ini? Mbak siapa ya? Mbak kok tiba-tiba ngasih gitu, jangan-jangan
Dia mau. Ini siapa yang jeruk, siapa yang ini nih? Mbak, nggak ada ini tempe orek? Aduh. Masa nggak ada sih, Mbak? Itu kan menu makan aku sama suami aku. Aduh. Mbak nggak punya suami ya? Nggak ngerti ya rasanya? Mbak nggak Langsung ngerti ya? bersedih loh dia. Iya. Aku emang sedih. Emang sedih. Mbak, demi keamanan dan kebaikan kita bersama, kayaknya terima kasih. Iya. Mbak, ini nggak ada beneran nih tempe orek? Ini deh. Iya deh. Makasih ya. Makasih ya Mas, semoga menemukan jodohnya ya. Iya.